Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Bu Atik Triani dengan rekan saya Ibu Ibu Erni Manguluang. Siap, kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Biak Numfor akan mempraktikkan untuk simulasi awal, untuk praktek awal nanti saya Atik Triani sebagai coach, kemudian Ibu Erni sebagai coachee, kemudian di praktik yang kedua, putaran kedua nanti kami bergantian, Bu Erni sebagai coach dan saya sebagai coachee. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung saja ya, Bu Er. Siap, Oke. Ibu. Oke. Assalamualaikum Ibu Erni. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Iya. Sekolah aman, Bu ya? Aman. Ya, Aman. siap. Kira-kira malam ini apa yang Ibu ingin berbagi ke saya? Apa yang ingin disampaikan ke saya? Iya, benar, Ibu. Saya ada chat Ibu mau berbagi, mau sharing. Kira-kira nanti pada saat akhir sesi dapat solusinya seperti apa mengenai masalah penerapan budaya positif di sekolah, terutama teman-teman dari rekan-rekan guru gitu. Oke, siap. Berarti Ibu ini permasalahannya ingin mewujudkan budaya positif di sekolah berdasarkan teman-teman yang ada di sekolah ya, Iya, punya benar. ininya, mereka punya ikut andil begitu Iya, dalam pengembangan budaya positif. Kemudian kira-kira harapan Ibu yang tadi Ibu sampaikan di akhir sesi ini, harapannya yaitu agar teman-teman bisa berkolaborasi yang seperti apa, Ibu? Iya, betul Ibu. Selama ini kan saya perhatikan teman-teman itu kesadaran dirinya untuk sama-sama membangun budaya positif, berkolaborasi membangun budaya positif di sekolah itu belum ada. Jadi kalau dilihat teman-teman ini macam jalan sendiri-sendiri. Misal belum ada kesadaran untuk sama-sama berkolaborasi supaya bisa jadi teladan buat anak-anak gitu. Kita guru-guru, saya dan teman-teman belum ada semacam belum intens komunikasinya supaya kita sama-sama berkolaborasi. Kita kadang jalan sendiri-sendiri, misal masuk ngajar, setelah itu pulang selesai sudah langsung tidak ada komunikasi yang lebih intens. Kita di sekolah macam kita jalannya ya individu-individu gitu Bu. Pokoknya jalankan tugas saja selesai sudah. Tidak ada lagi Iya. yang tidak ada lagi yang bisa mereka supaya kolaborasi itu jalan di sekolah tidak gitu Bu. Iya. Berarti penyebab utamanya itu karena kurangnya kesadaran diri dari teman-teman ya, Bu ya. Iya, betul. Itu Teman-teman salah di satunya. iya, teman-teman teman sejawatnya Bu R ini kurang ada kesadaran diri yang mereka miliki. Kemudian karena mungkin tidak terbiasa hanya datang mengajar, kemudian selesai itu pulang, sehingga Betul. komunikasi itu tidak ada antara teman sejawat. Jadi setelah selesai langsung pulang, setelah selesai langsung pulang. Kemudian ya itu lagi teladan tadi itu yang kurang. Betul, Sehingga Ibu. untuk budaya positif ini memang agak sulit tercipta di sekolahnya Bu R. Oke, kalau Ibu lihat kira-kira dalam kondisi seperti ini yang Ibu lihat sekarang, teman-temannya Bu R ini mereka punya tingkatan level berada di level mana?
dari level 1 sampai level 10 yang kurang kesadaran dirinya mereka ini untuk berkolaborasi ini mereka berada di tingkat mana, Bu? Kalau saya perhatikan mungkin bisa di level 5 Ibu ya, mereka masih di kesadaran untuk membangun kolaborasi itu masih di level 5. Berarti masih di Jadi tengah-tengah. mungkin iya di tengah-tengah, kalau kita mungkin upayakan mungkin masih bisa meningkat begitu Ibu. Iya. Harapannya Ibu meningkatnya mereka di level mana? Saya sih berharap mereka bisa menambah levelnya mereka dari 5 setidaknya ke 8 begitu Ibu, 8 atau 9 gitu. Oh, Supaya siap. kita sama-sama kolaborasi, supaya kita bisa sama-sama jadi contoh buat anak-anak supaya ada budaya positif di sekolah gitu. Iya. Berarti dari tingkatan 5 ke 8 atau ke 9, jadi ada 3 sampai 4 langkah ini yang harus kita capai nih Bu ya. Eh, untuk mencapai 3 dan 4 langkah ini harapannya ini kira-kira bagaimana caranya Ibu menghadirkan agar harapan itu bisa terwujud sampai mencapai 8 dengan level ke-9 ini. Uh, Menurut saya hal yang bisa saya lakukan agar level itu bisa meningkat, mungkin yang pertama dari saya mulai dari diri saya dulu gitu. Maksudnya saya mungkin bisa menunjukkan teladan ke teman-teman dulu bagaimana saya memulai upaya agar mereka bisa berkolaborasi. Saya mungkin bisa memulai untuk membangun komunikasi ke teman-teman gitu Bu. Kemudian saya kebetulan semester ini atau tahun ajaran ini dipercaya untuk memegang sebagai wakasek kurikulum. Mungkin di situ saya bisa manfaatkan karena sudah dikasih wewenang sama pimpinan, sama kepala sekolah, mungkin saya bisa manfaatkan dari situ. Saya mulai dari situ mengajak teman-teman memunculkan kesadaran diri mereka. Setidaknya kita mulai dari hal yang sederhana dulu. Misal kalau selama ini belum ada budaya positif di sekolah yang kita tunjukkan ke anak-anak, nah kita mulai dulu budaya positifnya dari diri sendiri gitu, munculkan kesadaran diri ke teman-teman terkait dengan misal selama ini belum ada arahan dari bagian kurikulum mengenai perangkat atau administrasi pembelajaran yang harus disediakan. Nah mungkin dari sini saya bisa mulai dari situ bangun komunikasi ke teman-teman. Saya setidaknya melalui itu saya bisa memunculkan teladan bahwa ini kita bisa sama-sama bikin, kita bisa berkolaborasi gitu. Iya. Berarti harapan yang dicapai ini, langkah yang Ibu pilih itu awalnya dari diri sendiri. Ibu memulai dari Iya. diri sendiri untuk memberi keteladanan kepada teman-teman. Kemudian sangat luar biasa mendapat jabatan sebagai wakakur. Itu kalau menurut saya mendapatkan jabatan sekaligus beban Bu ya sebenarnya ya. Ya, Untuk betul menjalaninya. Ibu. Iya, tapi ya karena inilah kita bertanggung jawab, jadi untuk kita mempunyai tupoksi untuk wakakur, kemudian itulah bisa kita gunakan untuk memanage kesadaran diri teman-teman kita, membuat arahan, kita punya SIM ini dari kepala sekolah untuk membuat Iya, arahan, betul ya Ibu. seperti perangkat dan sebagainya bisa diarahkan kepada teman-teman, begitu ya Bu ya. Iya, Kira-kira betul. dengan harapan yang Ibu buat ini, dengan 2 langkah yang Ibu buat ini, sekiranya hal utama yang Ibu mau kuatkan itu yang di bagian mana? Dan kira-kira ini langkahnya kapan ke depan? Yang pertama mungkin bangun komunikasi dengan Komunikasi. mereka. Komunikasi dengan mereka itu mungkin yang pertama Ibu ya, karena saya
lihat memang mungkin kolaborasi selama ini di sekolah belum tercipta karena tidak ada komunikasi. Jadi kita macam jalan sendiri-sendiri begitu, belum ada komunikasi. Jadi mungkin langkah pertama yang akan saya lakukan adalah membangun komunikasi dengan teman-teman dulu, melakukan pendekatan bagaimana supaya teman-teman bisa saya ajak berkolaborasi sama-sama. Kemudian setelah sudah bisa membangun kolaborasi, melakukan komunikasi ke teman-teman, saya mungkin bisa tunjukkan teladan setidaknya bahwa kita harus munculkan kesadaran diri supaya ada kolaborasi dan kita bisa menjadi teladan untuk anak-anak di sekolah. Nah, kalau tadi Ibu tanya kapan ya Ibu? Kapan bisa ini? Saya mikirnya mungkin secepatnya karena ini juga kebetulan masih masa-masa awal tahun ajaran. Jadi saya kira ini momennya tepat gitu Ibu untuk saya mulai gitu. Iya. Berarti langkahnya ini komunikasi dulu, permantap komunikasi dulu, Bu, ya. Permantap komunikasi caranya dengan adanya pendekatan. Pendekatan ke teman-teman, tadi Ibu sampaikan begitu, sehingga pendekatannya sudah enak, bisa memberikan keteladanan kepada teman sejawat yang lain, kemudian terciptanya kolaborasi. Eventnya kalau dekat-dekat ini kira-kira Ibu mau buat event apa ini ya? Kegiatan apa sehingga ketercapaian ini sebagai momentum ini loh kegiatannya yang jadi komunikasi yang manage-nya bagus ini. Betul Ibu, kebetulan kita lagi sementara pengenalan untuk perangkat-perangkat yang kurikulum baru ini, jadi mungkin di sini saya bisa ambil momen gitu ke teman-teman juga sekalian, kita sama-sama belajar, mungkin melalui diseminasi ya Ibu ya, sama ke teman-teman begini cara penyusunan perangkatnya seperti apa gitu. Mungkin saya bisa mulai dari situ kegiatannya. Iya, berarti rencananya ini nanti diseminasi untuk perangkat pembelajaran, kemudian karena ini awal pembelajaran, awal tahun ajar, begitu Bu ya, jadi dilaksanakan secepatnya. Iya, Ya, betul Ibu. baik. Mungkin saya bisa ambil pekan depan lah Ibu. Oh, Rencananya siap. pekan depan. Iya. Berarti makin gencar ini pendekatannya ini Bu untuk teman-teman karena Ini sudah memanfaatkan momen. betul, ada momentumnya Bu ya, jadi Iya, langsung iya, saja bisa iya. dimasukkan. Baik. Heeh. Baik Bu Er, kita sekarang sudah di ujung sesi, di sesi terakhir. Kira-kira apa yang Ibu rasakan setelah berbincang-bincang dengan saya yang tadinya awalnya Ibu merasa ada beban, ada hal yang sepertinya belum bisa terpecahkan. Ini di akhir sesi ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Baik, Ibu, ini luar biasa sesi sharingnya, banyak hal yang saya dapatkan, terutama penguatan mengenai langkah apa yang bisa saya perbuat untuk teman-teman di sekolah supaya yang tadinya saya anggap kurang itu bisa diupayakan, ditingkatkan gitu. Jadi setelah sesi sharing ini saya merasa oh ya ada jalan gitu, ada titik terang ke sana gitu Ibu. Semoga bisa saya laksanakan gitu, ada efeknya nanti, ada dampaknya. Amin, amin. Saya tunggu kabar baiknya, Bu ya. Hasil pendekatannya Siap, seperti siap, apa nanti. Baik, terima siap, kasih. siap, siap Ibu. Ya, terima kasih Bu Er atas Makasih mau banyak Ibu, berbaginya. makasih. Sama-sama. Ya, Baik, sama-sama. Assalamualaikum Bu Er. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam Bu Erni. Ya, apa kabar nih Bu Ati? Alhamdulillah masih Kabar iya kabarnya keluarga masih baik. bagaimana Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Iya. Ini Ibu tadi di chat mau sharing malam ini kira-kira apa yang mau dibahas ini nih malam ini Bu?
Iya, siap Ibu. Aduh, saya minta maaf ini malam-malam ini hubungin Ibu gitu. Karena kayaknya saya perlu perlu seseorang untuk berbagi kayaknya, untuk bisa membantu Siap, saya siap. memecahkan masalah yang saya hadapi di sekolah. Yang saya Masalahnya mau, apa ini, Bu? iya, itu dia. Hmm. Kemarin, mulai tahun ajaran baru kemarin, kebetulan Bapak Kepala Sekolah memberi amanah kepada saya untuk Iya, menjadi wakakur. Nah, iya. setelah saya mengiyakan mandat tersebut, amanah tersebut, saya memulai dengan eh, meminta kepada rekan-rekan sejawat untuk mengumpulkan beberapa dokumen perangkat Hmm. pembelajaran yang setidaknya itu saya simpan, saya keep Hmm. dulu untuk arsip-arsip saya, agar kelak nanti ke Hmm. depannya untuk supervisi, kemudian untuk akreditasi itu kami sudah tidak kelabakan begitu Bu. Akan Hmm. tetapi sampai 2 tahun berjalan saya menjabat, itu teman-teman tidak ada yang merespon seperti itu, Bu. Hmm. Jadi saya bingung, ini bagaimana caranya untuk agar teman-teman itu punya kesadaran diri untuk Hmm. mengumpulkan yang seharusnya menjadi kewajiban teman-teman yang lain, tetapi ya itu untuk menumbuhkan kesadaran dirinya ini, Bu, yang saya cari sebenarnya Hmm. bagaimana caranya, begitu, Bu. Iya. Iya, Bu. Berarti ini ya, Bu ya, apa nanti di akhir sesi Ibu bisa tahu gitu solusinya kira-kira bagaimana untuk menumbuhkan kesadaran diri rekan-rekan Iya, guru di sekolah, iya, terutama dalam apa namanya melengkapi iya, melengkapi siap. perangkat gitu ya Ibu ya, Iya, administrasi pembelajaran selain buat mereka sendiri gunakan di kelas iya, juga bisa Ibu gunakan sebagai arsip karena berhubung Ibu yang wakakur nih luar iya, biasa. betul. Oke, Iya, heeh, benar, Bu. Saya heeh, jadi saya mhm, berharap setelah ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sama Bu Erni ini, harapan saya tuh ya teman-teman itu setidaknya punya kesadaran diri. Mereka mau mhm, mengumpulkan hal yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya mereka, begitu, Bu. benar, Itu heeh. harapan saya. Terkait kesadaran diri rekan-rekan guru di sekolahnya Ibu Ati ini mengenai mereka perangkat mereka yang harusnya mereka Iya. buat gitu. Kira-kira di tingkat kesadaran diri teman-teman guru di sekolah ini mereka berada di level berapa Ibu? Iya, kalau saya ditanya mereka ada di level berapa, Bu? Kalau untuk masuk mengajar, saya akui teman-teman punya kesadaran diri yang kuat gitu, yang penuh Mhm, untuk mhm, kewajiban mereka untuk masuk mengajar di kelas. Akan mhm, tetapi untuk perangkat mengumpulkan dokumen ini yang sama sekali eh, sampai detik ini tuh belum ada yang kumpulkan ke saya, Bu. Jadi ya saya bisa katakan mungkin ya mereka ada di level 3. Kenapa di level 3? Mereka tahu, "Oh iya Bu, iya aku akan kumpul ya." Aduh saya belum. Jadi berbagai alasan yang mereka berikan ke saya. mhm, Entah mhm, itu tidak punya laptop, kemudian tidak tahu mhm, caranya. Jadi saya kategorikan yang mereka mungkin ada sebenarnya ada niat, cuman ya niatnya kayak belum kuat karena kesadaran diri itu yang mhm, belum ada. mhm, Jadi saya levelkan mhm. mereka, mereka mungkin berada di level 3 begitu, Bu. 3, Iya, masih rendah sekali ya Ibu. betul, karena kesadaran dirinya ah, Kesadaran dirinya masih levelnya masih ini kita bisa bilang masih di bawah gitu karena masih di iya, level 3 gitu. Jadi betul memang harus kerja keras kayaknya nih buat ini. iya, betul. Oke, heeh. Jadi kira-kira ini kan level teman-teman guru di sekolah mengenai kewajiban akan kelengkapan perangkat pembelajaran di kelas itu ada Ibu sudah ini di level 3. Kira-kira yang Ibu inginkan gitu, yang Ibu Iya. inginkan, idealnya yang Ibu inginkan di level berapa gitu? Kalau untuk idealnya saya berharap ya setidaknya mereka ada di level 7 atau 8.
dari 3 mungkin mereka ada di 7 atau 8. Kenapa saya sampaikan seperti itu? 7 dan 8, setidaknya dokumen itu mereka miliki. Entah itu mungkin mereka copy paste mungkin, atau mungkin mereka membuat dengan semampunya mereka gitu. Jadi tergantung mereka saja Bu, kalau saya sih lihatnya kesiapan mereka seperti apa. Ya harapannya saya ya target 7 dan 8 itu ada. Jadi mereka mengumpulkan kesadaran diri mereka tuh ada di level itu. Iya, jadi nanti Ibu berharapnya level mereka di 7 atau 8 gitu ya Ibu ya, Siap. kesadaran dirinya mereka buat selain kan memang untuk mereka gunakan di kelas sebagai acuannya mereka Ibu ya Iya. untuk perangkat pembelajaran ini. Nah, kira-kira langkah yang bisa Ibu lakukan supaya level dari 3 bergeser ke 7 atau ke 8 ini kira-kira apa Ibu? Ya, ini dia. Jadi kalau langkahnya mungkin saya berpikir begini Bu, mungkin saya memerlukan ada campur tangan dari kepala sekolah untuk memberikan sedikit penekanan kepada teman-teman sejawat agar lebih memperhatikan administrasi yang harusnya teman-teman kumpulkan. Entah itu mungkin beliau sampaikan pada saat rapat, hanya disampaikan saja setidaknya sebagai warning, pengingat, itu satu. Kemudian yang kedua ya dari saya sendiri begitu, Bu. Bagaimana dari saya sendiri karena saya yang memerintahkan, saya yang meminta kepada teman-teman, ada baiknya saya yang memberi contoh begitu, Bu. Jadi saya berusaha untuk melengkapi administrasi yang saya miliki. Kemudian saya memperlihatkan kepada teman-teman lain kalau Bapak Ibu guru ini perangkat saya, ini administrasi saya. Silakan Bapak Ibu kalau mau ATM silahkan di ATM. Saya tunggu hasil Bapak Ibu guru yang lain untuk mengumpulkan sama seperti saya. Jadi saya berpikir sepertinya 2 langkah ini sebagai langkah awal untuk mencapai harapan level 7 dan 8 itu, Bu. Iya, itu ya Ibu ya. Jadi menurut Ibu untuk bergeser dari level 3 ke 7 atau 8 ini yang pertama Ibu meminta kebijakan dari kepala sekolah atau dukungan dari kepala sekolah Ibu ya. Minimal Bapak kepala sekolah menyampaikan ke rekan-rekan guru bahwa ini dilengkapi gitu ya, perangkat pembelajarannya dilengkapi. Kemudian yang kedua Ibu apa namanya buat contoh ke teman-teman, jadi teladan gitu. Karena Ibu yang sebagai pengasih kurikulum berarti Ibu yang mulai duluan ini bergerak Iya. melengkapi perangkatnya ya betul. Nah kira-kira yang dari kedua itu yang paling mungkin Ibu lakukan dulu yang mana kira-kira dari yang kedua hal Hal itu? utama yang saya buat mungkin dari saya dulu, Bu. Mulai dari diri saya sendiri dulu, saya mencoba untuk melengkapi administrasi yang saya punya, kemudian saya perlihatkan ke Bapak Kepala Sekolah, sekaligus beliau menandatangani. Kemudian di situ baru saya sampaikan, Bapak izin mungkin bisa Bapak memberi penekanan lagi kepada teman-teman agar mengumpulkan sama halnya dengan yang saya kumpulkan, kemudian Bapak tanda tangan agar kiranya nanti ke depannya jika Bapak ingin melakukan supervisi atau mungkin ada pengawas datang melakukan supervisi ataupun nanti pada saat kita akan melakukan akreditasi, hal itu sudah tidak menyibukkan kita lagi karena berkas itu sudah ada, dokumen-dokumen itu sudah ada. Jadi seperti itu. Betul ya Ibu. Jadi ini istilahnya Ibu satu kali mendayung ini bisa dapat ini karena Ibu menunjukkan contoh jadi teladan caranya Ibu lengkapi dulu perangkatnya kemudian sampaikan ke kepala sekolah biasanya kan administrasinya butuh persetujuan kepala sekolah juga Iya, Ibu ya. siap. Nah, Iya, dari situ juga Ibu benar. langsung meminta gitu, langsung Iya. meminta kepala sekolah supaya kepala sekolah bisa sampaikan ke teman-teman. Nah, luar Iya. biasa
Kira-kira kapan ini Bu bisa dieksekusi ini action-nya? Iya, untuk eksekusinya alhamdulillah, yang saya punya, perangkat yang saya punya itu sudah sekitar 70% sudah, Mantap. selesai, iya. Jadi Mhm, mungkin nanti tinggal menyelesaikan 30% ini. Saya berusaha untuk awal tahun ajaran baru ini, dalam waktu semester ini itu sudah selesai. Jadi nanti teman-teman mhm, bisa mengejar di akhir semester ini, kemudian mhm, sekaligus melengkapi yang untuk semester depan. Jadi kita sudah punya untuk 1 tahun ajaran ini. Jadi saya mhm, berharap sebelum semester ini berakhir, saya punya sudah rampung sehingga teman-teman bisa apa namanya bisa melihat begitu Bu, yang saya bisa punya melihat sebagai gitu. ATM-nya Heeh. mereka. Iya, berarti nanti, eee, apa namanya, eee, rencana eksekusinya sebelum semester ini berakhir itu Ibu ya? Iya, iya, Heeh, rencananya heeh. begitu benar Bu. Berarti eksekusinya sudah dalam waktu dekat bisa Ibu ya? Iya, insya Allah Bu. Supaya Mmm, makanya saya berusaha agar setidaknya semester ini teman-teman yang lain sudah mulai mengikuti, mhm, mengejar begitu Bu, dari apa mhm, yang sudah saya mhm. lakukan. Seperti Oh, itu. siap siap. Berarti nanti semester ini ya Ibu ya? Siap, insya Allah Bu. Heeh, oke. Ditunggu. Berarti nanti Iya. ditunggu ini action-nya bagaimana, apakah berjalan sesuai dengan, harapan gitu, tapi Siap. harapannya sih semoga sesuai dengan ekspektasi ya Ibu ya? Iya, amin, amin. Karena sudah Oke. jalan 70% begini Bu ya. Sudah Heeh, melewati sudah, setengah itu jalan. sudah di kalau dipersenkan itu sudah di Iya, atas lumayan itu Ibu. iya, sudah setengah Oke, jalan lewat, sudah lebih. heeh. Siap Ibu, oke. Kita sudah di akhir sesi nih Bu. Tapi sebelum kita tutup, saya mau dengar nih dari Ibu, kira-kira yang diperoleh dari sesi sharing malam ini apa kira-kira itu, Bu? Iya, alhamdulillah Bu R, eee, yang awalnya tadi saya semacam, ragu begitu, apakah saya mengambil Mhm, jalan ini bolehkah? Atau nanti saya ambil jalan ini nanti nanti terkendala? Jadi mhm, setelah sharing ini, setelah, saya menceritakan, saya mendapat pencerahan. Yang terpenting saya dapat penguatan gitu. Kalau apa mhm, yang nanti akan saya jalani, ke depannya, eee, saya tidak berpikir, apa panjang lagi karena memang saya sudah mhm, yakin, oh dengan mhm. cara ini apalagi sudah 70% ini saya sudah berjalan, Iya, dengan cara ini mhm, saya bisa melihat ke teman-teman ini keteladanan ini memang bukan harus kita melihat ke orang lain, tapi bagaimana kita dulu yang memulainya, supaya betul orang lain betul, bisa tergerak mhm, gitu, Bu. benar benar Ibu, iya. Apalagi, sudah kekuatannya sudah luar biasa, sudah 70% itu mantap Ibu ya. Oke Ibu, Iya, kita terima tunggu kasih Bu R atas kabar bantuannya. eksekusinya nanti semoga sesuai dengan ekspektasi. Amin, amin, amin. Heeh heeh. Baik Ibu, makasih untuk sesi sharing malam ini. Saya juga banyak dapat ilmu dari Ibu nih, dari sesi malam ini, sharing malam ini. Iya, bersama Heeh. Bu. Terima kasih atas penguatannya. Siap, sama-sama. Baik Iya, Ibu, sekian. siap Ibu. Heeh.